Ilmu kalam sendiri ketika ditelusuri sangat erat kaitannya dengan skisme atau perpecahan dalam Islam. Ilmu kalam erat kaitannya dengan logika. Logika sendiri bersama dengan falsafah secara keseluruhan. Pada masa ini juga terjadi pertentangan antara Mu'tazilah dengan kaum hadis yang dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konteks pertumbuhan disiplin ilmu kalam. Sebagaimana disiplin keilmuan Islam yang lain, ilmu kalam dapat ditelusuri ke belakang bagaimana konteks pertumbuhannya. Ilmu kalam sendiri ketika ditelusuri sangat erat kaitannya dengan skisme atau perpecahan dalam Islam. Tepatnya pada masa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan atau yang biasa dikenal dengan Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah besar. Secara harfiah, kalam berarti pembicaraan yang bernalar atau dengan logika. Sebagaimana logika dalam bahasa Yunani yaitu logos berarti pembicaraan. Untuk itu, ilmu kalam erat kaitannya dengan logika. Logika sendiri bersama dengan falsafah secara keseluruhan dikenal oleh masyarakat muslim melalui pembebasan daerah-daerah non-muslim yang sebelumnya sangat kental dengan budaya Helenisme, yaitu budaya Yunani yang bercampur dengan budaya Semit, sehingga sangat kuat penggunaan logika dan filsafat. Daerah itu meliputi Syria, Irak, Mesir, dan Anatolia, dengan pusatnya di Damaskus, Antioquia, Haran, dan Alexandria, juga Persia. Pada mulanya, logika dipakai dalam penalaran keagamaan oleh kelompok yang membunuh Khalifah Utsman. Mereka berargumen bahwa Khalifah Utsman telah melakukan dosa besar dalam menjalankan pemerintahan, sehingga harus dibunuh. Dan pemahaman para pembunuh Khalifah Utsman inilah yang menjadi cikal bakal paham Qadiriyah, suatu pandangan bahwa manusia mampu menentukan amal perbuatannya sendiri atau kebebasan dalam memilih. Pada perkembangan selanjutnya, para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan ini menjadi pendukung Khalifah Ali bin Abu Thalib, kemudian keluar karena kecewa terhadap Khalifah Ali yang menerima usulan perdamaian pada peristiwa Siffin, di mana Khalifah Ali kehilangan kekuasaan atas perdamaian tersebut. Mereka membentuk kelompok baru yang kemudian dikenal dengan nama Khawarij. Pemikiran Khawarij ini paling banyak diwarisi oleh kaum Mu'tazilah. Mereka inilah yang paling banyak mengembangkan ilmu kalam. Salah satu cirinya adalah rasionalitas dan berpaham Qadiriyah, lawan dari paham Jabariyah. Namun menariknya, yang pertama kali benar-benar menggunakan penalaran Yunani justru kaum Jabariyah melalui seorang yang bernama Jam ibnu Safwan yang mengatakan bahwa manusia tidak berdaya di hadapan kehendak Tuhan. Ia mengambil dari paham Aristoteles tentang akal pertama. Kaum Mu'tazilah membantah apa yang dipahami oleh kaum Jam atau Qadiriyah, tapi banyak mengambil metode penalaran dari kaum Jam ibnu Safwan. Mereka juga mengambil referensi dari buku Persia dan India yang puncak penerjemahannya terjadi pada masa pemerintahan Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid 198 sampai dengan 218 Hijriah. Pada masa ini juga terjadi pertentangan antara Mu'tazilah dengan kaum hadis yang dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Pada perkembangan selanjutnya, ilmu kalam tidak lagi dimonopoli oleh kaum Mu'tazilah. Seorang sarjana dari kota Basrah, Irak, Abu Hasan Al-Ash'ari 260 sampai dengan 324 Hijriah, seorang terdidik dalam alam pemikiran Mu'tazilah. Pada usia 40 tahun, meninggalkan Mu'tazilah dan mempelopori suatu ilmu kalam yang anti Mu'tazilah, yaitu kalam Al-Ash'ari. Kalam yang menjadi penengah antara dua paham ekstrim, Qadiriyah dan Jabariyah, dengan teorinya yang penting yaitu teori kasf. Terkait dengan teori kasf ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi hal-hal baik.